Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ulama adalah dokter dari umat Islam. Ulama yang baik dan sehat akan mengantarkan pada kebangkitan Islam. Sahabat, setelah melakukan diagnosa tentang penyakit dan golongan ulama yang tidak sehat, Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu rahmatal abrar meneruskan usahanya membangun kebangkitan Islam. Ulama yang baik tidak saja harus diusahakan dengan cara mengobati ulama yang sudah sakit, tapi juga dengan melahirkan ulama dan murabbi-murabbi yang akan menyembuhkan umat dari kekeluhan perjuangan. Imam Al-Ghazali mengibaratkan ulama sebagai dokter, dan bumi yang dipijak oleh sang ulama disebut sebagai rumah sakitnya. Maka dimanapun seorang ulama berdiri, maka dia memiliki kewajiban untuk menyembuhkan semua penghuni, penduduk, dan alam yang didiami. Namun, sebelum melakukan apapun, seorang ulama harus memastikan dirinya tidak mengidap penyakit-penyakit yang kiranya akan menambah masalah umat Islam. Sebagian ulama hari ini adalah ulama yang sakit, tapi mereka tak menyadari. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan lebih parah lagi, mereka tak mengakui kesakitan yang sedang dideritanya. Para ulama yang sakit ini menutupi penyakitnya dengan dusta dan mengelabui umat dengan bermacam rupa kilah. Mereka menghibur diri dengan penyakitnya itu agar tak terlihat kelemahannya. Mereka mengelabui umat dan menggiring kaum muslimin kepada arah yang lebih parah, yaitu cinta dunia. Jelas Al-Imam Al-Ghazali. Andai saja para dokter-dokter ini berani jujur dan mengakui bahwa mereka terjangkit sebuah penyakit, sungguh itu adalah suatu langkah penyembuhan yang bisa dilakukan. Tapi ironisnya, mereka menutupi dengan berbagai macam gincu dan kosmetik. Kalau tidak bisa memperbaiki keadaan, maka janganlah merusak. Alangkah baiknya jika mereka diam saja dan tidak berbicara, kata Al-Imam Al-Ghazali. Sahabat, fardu ain bagi seorang ulama untuk menyembuhkan dan menjadi penawar atas semua penyakit dan kelemahan umat Islam. Para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengentaskan kaumnya dari kegelapan menuju jalan yang terang, mengentaskan umat dari cara hidup jahiliyah dan mengajak umat memperbaiki akhlak dan pikiran. Maka sudah sepantasnya ulama sebagai pewaris para nabi dan rasul mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki umat. Jika ulama adalah dokter dan seluruh bumi yang dipijaknya adalah rumah sakit, maka peran umara adalah pengelola, manajemen, dan kepala rumah sakit. Seorang umara harus memastikan adanya dokter di setiap kebutuhan. Ulama tidak hanya di kota, tapi juga di sudut-sudut desa. Ulama harus ada di pulau besar, tapi juga harus ada di pedalaman. Distribusi ulama sebagai dokter harus dijamin oleh negara dan umara sebagai pelaksananya. Tak hanya menangani masalah distribusi dokter jiwa umat Islam, umara juga mengambil alih sebagian dari komponen umat Islam yang tidak bisa disembuhkan. Layaknya buah, tak semua mulus dan berharga. Ada beberapa buah yang busuk, dimakan ulat dan tak berguna. Pada tahap ini umara harus berfungsi sebagai pengambil keputusan. Apakah membuang buah, memotong bagian yang busuk, atau mengolahnya menjadi sesuatu yang lain. Sahabat, untuk melakukan perannya menurut Al-Imam Al-Ghazali, ulama terlebih dulu membekali dirinya dengan syarat-syarat tertentu. Syarat ini mutlak diperlukan agar dalam perjalanan ulama tak menjadi terkooptasi atau bahkan tergoda untuk menjilat kekuasaan. Syarat pertama, seorang ulama tidak boleh menjadikan dunia sebagai tujuan dari ilmu yang dimilikinya. Seorang dokter tak bisa mempelajari ilmu kedokteran dengan tujuan untuk mendapatkan materi dan mengeruk keuntungan. Jika hal itu yang menjadi tujuan, maka penyakit yang sesungguhnya harus disembuhkan tak akan pernah sembuh, bahkan semakin membahayakan. Demikian juga ulama. Ilmu yang dimiliki tak boleh digunakan untuk kepentingan dan tujuan materi. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua,
Ulama harus memfokuskan diri untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk akhirat dan mendorong ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dunia. Jangan sampai seorang ulama terjebak mempelajari dan berkutat dengan ilmu-ilmu yang tidak fardu, bahkan menghabiskan umur dan waktu, namun manfaat ilmu tak kunjung dirasakan oleh umat Islam. Umat sedang menunggu uluran tangan para ulama dan ilmuwan. Jawablah pertanyaan umat dan berikanlah pencerahan. Syarat ketiga, seorang ulama sejati harus terus-menerus mengusir kecenderungan dunia dari dalam hatinya. Mereka senantiasa menjaga diri tak tergoda kemewahan baik dalam bentuk makanan dan minuman, pakaian dan peralatan. Ketika seorang ulama memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada dunia akibat kemewahan gaya hidupnya misalkan, maka ketergantungannya pada manusia juga semakin tinggi. Sebaliknya, ketergantungan seorang ulama yang seperti ini akan sangat rendah kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Syarat yang keempat, menjaga jarak dari penguasa harus menjadi perhatian para ulama. Bersikap hati-hati ketika bergaul dengan para penguasa dan memberikan batasan-batasan yang jelas dengan kekuasaan. Syarat kelima, seorang ulama harus senantiasa berhati-hati dalam segala bentuk fatwa yang akan dikeluarkan. Tak boleh seorang ulama memberi fatwa seperti membuang ludah, mudah dan demikian ringan. Ingatlah wahai ulama, fatwa tak hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk dipertanggungjawabkan di depan Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, jika seorang ulama telah mampu memenuhi 5 syarat ini, maka 2 syarat terakhir harus pula menjadi perbekalan. Syarat keenam, seorang ulama harus terus-menerus memelihara keinginan untuk bertaubat dalam hatinya. Setiap tarikan napas, setiap detak hati dan setiap desir pikiran harus mengandung semangat taubat al-yaqin atau proses taubat yang benar. Dengan memelihara semangat taubat, insyaallah seorang ulama akan terpelihara pula kesehatan jiwa, hati dan juga jasmani. Syarat ketujuh, ilmu-ilmu yang bermanfaat besar bagi umat Islam harus menjadi kajian dan perhatian para ulama yang akan menyembuhkan kaum muslimin. Para ulama harus mencari tahu apa penyakit umat Islam dan mencari ilmu untuk menyembuhkannya. Para ulama harus menemukan apa yang menimbulkan keraguan-raguan dalam diri kaum muslimin, sekaligus mencari penawar yang mampu membangkitkan semangat Islam. Jika ketujuh syarat yang diajukan oleh Al-Imam Al-Ghazali di atas menjadi perhatian para ulama, insya Allah, proses kebangkitan umat Islam telah menyelesaikan setengah dari perjalanannya. Meski masih banyak proses lain yang harus diteruskan, setidaknya ulama yang sehat, ulama yang kuat, ulama yang bersih, dan ulama yang tidak cenderung pada duniawi telah dimiliki oleh umat Islam. Dan ulama yang seperti ini adalah ulama yang akan menjadi jangkar perahu besar umat Islam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, banyak kalangan yang menuduh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa radhiyallahu anhu sebagai ulama yang menyebabkan kemunduran pemikiran Islam. Mereka menuduh konsep Al-Ghazali tentang uzlah dan menarik diri dari dunia yang sudah rusak dan membahayakan. Sungguh tuduhan ini sama sekali tidak berdasar dan sangat dangkal. Imam Al-Ghazali adalah salah satu pemegang saham kebangkitan Islam di Palestina ketika didera perang salib. Program islah dan pembaharuan yang dilakukan kelak menjadi salah satu sistem yang mendidik generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil membebaskan Palestina dari cengkraman pasukan salib. Ada pula yang menuduh Imam Al-Ghazali menarik diri dari jihad besar yang sedang dibutuhkan umat Islam. Tapi sekali lagi, tuduhan demikian sama sekali tidak memiliki dasar yang fundamental. Al-Imam Al-Ghazali meyakini bahwa jihad adalah salah satu amalan terbesar dalam Islam. Maka amalan terbesar ini tak akan mampu dipikul dan dilakukan kecuali dengan ilmu yang tinggi dan memadai. Sebelum sampai pada jihad al-qital atau perang persenjataan, ada tahapan-tahapan jihad yang menurut Al-Imam Al-Ghazali harus ditempuh oleh umat Islam. Sahabat, seringkali kita memang terjebak melompok pada kesimpulan akhir dari satu permasalahan besar, jihad contohnya. Selalu kita pandang sebagai hanya aksi bersenjata. Sekali lagi, selalu kita pandang bahwa jihad
hanya sebatas aksi bersenjata atau perlawanan fisik melawan para musuh-musuh Islam. Padahal untuk sampai pada tahap ini menurut Al-Imam Al-Ghazali setidaknya kaum muslimin di bawah naungan dan bimbingan para ulama yang lurus dan benar harus melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahapan jihad terbawi. Jihad tidak hanya sebatas membela harta benda, nyawa dan jiwa, atau tanah dan negara. Menurut Al-Imam Al-Ghazali, umat Islam harus menanamkan dalam pikirannya bahwa jihad adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu jihad tak pernah mengenal kata akhir dan prosesnya sangat panjang. Umat Islam hari ini adalah umat yang semangat juangnya rendah. Akibatnya pemahaman yang lemah. Nilai-nilai luhur Islam yang menjadi kekuatan penopang peradaban agung ini tak dimengerti dengan baik oleh pemeluknya sendiri. Maka wajar jika hari ini kita menyaksikan demikian banyak penyimpangan dalam kehidupan kaum muslimin. Dan jihad terbawi harus dilakukan dengan maksimal untuk menyelesaikan permasalahan besar. Tahap kedua, jihad tanzimi. Jika proses dan tahapan pertama sudah selesai, maka akan lahir para pemimpin umat Islam yang akan berada di garis terdepan perjuangan. Tugas para pemimpin ini adalah jihad tanzimi. Tahap perencanaan dan persiapan. Seluruh rencana harus matang. Seluruh persiapan harus selesai. Jika tidak, maka proses jihad besar hanya akan berhenti di tengah jalan. Tahap ketiga, jihad askari. Jika telah sampai pada tahapan ini, kaum muslimin dengan dipandu oleh para pemimpin dan didukung oleh para ulama akan membawa panji dan bendera kebenaran melawan kebatilan dan kezaliman. Gerakan amar ma'ruf nahi munkar yang besar harus dilakukan demi menegakkan keadilan dan meninggikan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulama seperti inilah yang dibutuhkan umat Islam. Dan kami sangat merindukannya, sungguh sangat merindukannya, karena nasib umat dan kebenaran sedang dipertaruhkan. Saya Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan umat Islam diberikan kemenangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.